Oke, udah lama nih rasanya semenjak terakhir kali gua nongol di channel ini. Dan ya udah 2 bulan nih semenjak terakhir kali gua upload. Dan ya lama juga ya. Buat yang penasaran, gue ini sebenarnya akhir-akhir ini lagi sibuk buat ngalahin last boss kampus. Skripsi. Ini udah jadi bos yang susah banget buat dikalahin. Walaupun gue udah tonton walkthrough-nya berkali-kali. Tapi karena udah selesai, mari kita mulai lagi nih channel. Dan waktu gue buka nih channel dan gue lihat jumlah subscribernya, buset, udah 1000 aja tuh. Kali ini mari kita bahas soal yang sebentar lagi bakalan tayang nih, Tate no Yusha Season 4. Terlambat? Ya, mari kita lihat aja lah. Oh ya, di sini gue bakalan membahas soal beberapa poin yang mungkin akan jadi minor spoiler. Ya nggak banyak sih, tapi kalau kalian nggak mau dengar ya sebaiknya jangan. Tapi ya harusnya aman sih, harusnya. Setelah di season sebelumnya Naofumi mengumpulkan 3 pahlawan yang dapat Curse Series, kini masalah berlanjut di mana pada akhir season 3 Raptalia diserang oleh sekelompok assassin dari kerajaan asalnya, Ki Tenlo. Di sini terungkap identitas dari Raptalia yang ternyata adalah penerus tahta yang hilang. Gue berasumsi di season 4 ini akan mengadaptasi LN volume 13, 14, dan 15. 3 volume seperti di season sebelumnya, mengingat jumlah episodenya cuma 12 doang. Ini sebenarnya udah cukup untuk menceritakan konflik soal Sylphed dan Kitenlon yang akan menjadi fokus utama di season kali ini, dan permasalahan dengan Phoenix yang akan ditutup dengan mawar emosional. Ya momennya apa lihat aja nanti lah ya. Ini skenario yang pas lah gua rasa, mengingat track record sebelumnya yang berhasil mengeksekusi 3 volume dengan baik di season sebelumnya. Tapi kalau gua lihat-lihat di PV-nya nggak ada bau-bau volume 15. Ini apakah bakalan fokus ke 13 dan 14 doang nih? Ya sebenarnya nggak masalah buat gua ya, karena dengan begini artinya ceritanya bakalan fokus banget ke 2 volume itu. Di sini di poster season 4-nya ada tulisan Their Origins Lead Him yang mungkin merujuk ke Atla dan Fall. Dan mungkin untuk Raptalia juga kali ya. Kalau untuk distribusi episode ini kayaknya bakalan 6 di Silver dan 6 di Kitenlo. Ya semoga aja kayak gitulah. Udah pas lah kalau menurut gua. Apalagi dua-duanya kan sama-sama penting dan cukup padat ya. Untuk gambaran ceritanya, ini dimulai dengan partai Naofumi yang berangkat ke Silvel, negara demi-human yang memuja pahlawan perisai sebagai pahlawan mereka, yang bahkan diagung-agungkan kayak di PV-nya, yang ekstrim banget ya kalau gue lihat nih. Ini merujuk pada pendahulu Naofumi, si Mamoru, yang berjasa banget buat demi-human. Makanya Naofumi sebagai penerusnya juga dipuja. Alasan Naofumi pergi ke sana karena Sylphed adalah jalan untuk menuju ke Kitenlo yang menjadi tujuan sebenarnya mereka untuk menghentikan penyerangan kepada Raptalia di season 3. Di sini lu akan melihat perlakuan yang bagai bumi dan langit lah dari para penduduk Sylphed ke Naofumi. Di Melchromac itu dia dikucilkan. Namun kalau di Sylphed dia bisa beneran jadi raja kalau dia mau tuh. Saking kuatnya image si pahlawan perisai. Ya dia memang harusnya dipanggil di Sylphed sebenarnya. Namun si Melchromac ini maruk dan malah manggil 4 pahlawan sekaligus. Fokus cerita bagian pertama akan berfokus pada Atla dan Fall untuk membahas soal masa lalu mereka dan developmentnya, termasuk hubungan mereka dengan si raja ini. Terus di bagian selanjutnya berfokus ke Raptalia yang bakalan memberontak di Kitenlo. Ceritanya bakalan cepet sih harusnya ya. Tapi gue juga nggak tahu bakalan jadi kayak apa. Apalagi kalau nanti ada penambahan masa lalu si raja yang di skip di season sebelumnya.
Ya, Ark Silver bisa agak nyantai menurut gua ya. Masuk ke Kiten lo tuh baru lumayan berat. Ya enggak. Santai-santai juga ya kalau gue pikir-pikir ya. Soalnya di Silver ini ada plot-plot yang ya gimana-gimana ya. Kayak eh konspirasi, trik politik segala macam lah. Ya, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari lah kalau udah membahas soal kerajaan. Apalagi Naofumi ini kan punya image yang sangat kuat di mata demi-human. Overall kedua arc ini bakalan ada konspirasinya. Tapi memang di Kitenlo ini lebih serius dibandingkan Silvel karena udah membahas soal pemberontakan segala macam lah. Yang nggak tahu ya eksekusinya bakalan kayak gimana, tapi menurut gua di Silvel bakalan lebih tenang. Setidaknya lebih tenang dari Kitenlo ya, karena puncaknya bakalan ada di sana tuh. Seperti biasa, anime ini tetap digarap sama Kinema Citrus dengan director yang berbeda kali ini. Tapi pernah terlibat sebelumnya dengan Tatenoyusha, walaupun bukan sebagai director ya. Ya semoga aja nggak hancur lah kayak season 2 yang parah banget tuh. Ya sebenarnya kalau kita lihat visual dari Tatenoyusha sih udah bagus ya. Cuma asal eksekusinya nggak ngawur aja tuh. Dan ya mungkin CGI-nya yang bisa dipoles lagi lah. Opening song berjudul Resolution by Medkit dan ending song berjudul Eie ni Ikai no by Chiai Fujikawa. Ini informasinya seperti biasa lah. Entah kenapa Tatenoyusha ini gak pernah ganti penyanyi opening dan endingnya. Tapi ya gue sendiri gak masalah selama lagunya enak, dan ini juga bisa jadi trademarknya si Tatenoyusha tuh. Anime ini akan tayang pada tanggal 9 Juli 2025. Seperti biasa, ini anime ada di bawah Crunchyroll dan kalian bisa tonton di sana secara legal. Ya overall season ini bakalan menarik lah kalau eksekusinya dibikin dengan baik. Dan mungkin ini bisa jadi turning point-nya Tatenoyusha, mengembalikan ceritanya ke awal yang penuh dengan konspirasi dan perjuangan segala macam. Ya who knows lah. Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.